Di tempat ini, di setiap langkah kecil, tersimpan potensi besar yang menunggu untuk tumbuh. Namun seringkali mereka terhenti bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak percaya diri. Disinilah peran seorang guru menjadi cahaya, bukan hanya mengajar, tetapi menuntun. Bukan hanya memberi ilmu, tetapi menumbuhkan keyakinan. Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan nama saya Berkat Dedi Jaya Hulu. Saya seorang guru di SMA Negeri 1 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Sebuah kabupaten yang berada di sebuah pulau sebelah barat Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, Provinsi Sumatera Utara, saya mengikuti apresiasi guru kategori Guru Inspiratif. Saya percaya setiap peserta didik memiliki keunikan dan potensi luar biasa yang seringkali tersembunyi di balik rasa takut dan kurang percaya diri. Tugas saya adalah membantu mereka menemukannya. Menjadi guru bagi saya bukan hanya soal mengajar di depan kelas, tetapi tentang menyalakan api semangat dalam diri setiap anak, menumbuhkan percaya diri peserta didik melalui soft skill. Saya seorang guru dengan jurusan pendidikan ekonomi. Namun hal ini tidak membatasi saya untuk bisa mengetahui banyak hal. Hal ini menjadi batu loncatan untuk bisa lebih aktif berkreasi, kreatif di berbagai bidang seni dan sastra, maupun public speaking. Dari pengalaman yang saya miliki, saya sering aktif dalam memimpin dan menggerakkan berbagai kegiatan, baik di sekolah, kecamatan, kabupaten, maupun antar kabupaten yang ada di Pulau Nias, seperti menjadi seorang MC, melatih paduan suara, melatih tari, puisi ataupun sastra lainnya, menjadi seorang editor, maupun merancang sebuah acara. Hal ini memudahkan saya untuk berkolaborasi kepada peserta didik yang memiliki bakat dan potensi di dalam diri mereka. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang besar yang ada di Kabupaten Nias Utara, dengan jumlah peserta didik lebih dari 900 orang. Di sini, saya percaya berada di tengah ratusan generasi yang memiliki bakat serta minat yang berbeda. Namun seringkali potensi itu tertutupi oleh rasa takut, kurang percaya diri, dan keraguan terhadap kemampuan sendiri. Disinilah peran saya tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan pembina yang membantu mereka menemukan cahaya dalam diri mereka sendiri. Tentunya, dalam membangun sekolah yang tergolong besar ini, memiliki tantangan tersendiri, baik terhadap potensi yang dimiliki maupun rasa percaya diri peserta didik yang kurang. Hal ini dilatar belakangi dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Jarak tempuh ke sekolah yang cukup jauh pada sebagian peserta didik, keadaan ekonomi keluarga yang masih tergolong di bawah rata-rata, kurangnya waktu bagi peserta didik untuk belajar mandiri di rumah karena harus bekerja membantu orang tua. Hal ini menjadi faktor utama minimnya minat dan kemampuan siswa untuk belajar, sehingga menurunkan rasa percaya diri dan bahkan pada sebagian siswa tidak mengetahui potensi serta bakat yang dimiliki. Pada awalnya, saya memiliki rasa keraguan yang cukup besar untuk berada di sekolah ini. Namun, dengan dorongan semangat peserta didik yang rela berjalan kaki puluhan kilometer, bahkan menyeberangi sungai demi mengejar ilmu di sekolah ini, hal ini memotivasi saya untuk semangat berada di antara mereka. Bekal pengalaman yang saya miliki di sekolah ini, selain guru mata pelajaran, saya juga sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Saya mulai dengan mengenal setiap karakter anak didik di kelas dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Dan ternyata ada yang pandai berbicara namun takut salah. Ada pula yang diam tapi memiliki ide-ide di luar biasa. Melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan soft skill seperti kerjasama tim, komunikasi, dan empati, saya memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Dalam kegiatan diskusi kelompok, misalnya, saya mendorong setiap anak untuk menyampaikan pendapat. Saya tidak menilai benar atau salah,
tetapi menghargai setiap usaha mereka berbicara. Saya juga memberikan tanggung jawab kecil, seperti menjadi ketua kelompok, memimpin doa, atau menyambut tamu kelas, agar mereka belajar berani tampil di depan orang untuk merasa dihargai dan mendapatkan rasa percaya diri. Secara perlahan, saya melihat perubahan. Anak-anak yang dulu enggan berbicara kini mulai percaya diri, mengemukakan ide-ide, dan tampil di depan kelas. Mereka belajar bahwa keberanian dan sikap positif jauh lebih berharga daripada kesempurnaan. Saya selalu menekankan bahwa kegagalan bukan hal akhir, melainkan langkah menuju keberhasilan. Saya terus mendampingi mereka, mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Hal ini menunjukkan hasil akhir bagi mereka. Perlahan, mereka berani tampil untuk berkompetisi sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan yang mereka miliki. Dengan pelan, mereka banyak meraih prestasi di bidang non-akademik, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan tingkat nasional. Melalui penguatan soft skill, saya tidak hanya membantu mereka menjadi siswa yang cerdas secara akademis, tetapi juga pribadi yang berani, komunikatif, dan percaya pada kemampuannya sendiri. Itulah kebahagiaan terbesar saya sebagai guru, melihat mereka tumbuh bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kepercayaan diri dan karakter.